Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, NIM 2121315. Di sini saya akan menjawab soalan ujian tengah semester Keminangkabauan. Yang soal pertama, jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Saya menjawab, karena orang-orang Minangkabau sangat mengistimewakan kaum perempuannya dalam adat dan budaya Minang, agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa kaum lelaki. Adat menetapkan silsilah keturunan mengambil garis keturunan ibu yang disebut dengan sistem matrilineal. Soal kedua, jelaskan sistem kekerabatan orang Minang. Saya menjawab, sistem kekerabatan orang Minang adalah sistem matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis keturunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu. Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun menurut garis ibunya. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat beserta jenis-jenisnya. Saya menjawab, tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat adat tertentu. Pengolahan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat atau kepala adat, dan pemanfaatan diperuntukkan baik warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Jenis-jenis tanah ulayat yang ada di Minangkabau. Yang pertama, ulayat rajo, yakni tanah atau hutan lebat yang terletak jauh dari kampung, koto atau nagari. Yang kedua, ulayat nagari, yaitu tanah adat milik nagari, misalnya untuk fasilitas umum, tanah lapang, kolam nagari untuk kantor, sekolah, masjid, rumah sakit, tanah cabang berupa belukar muda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ulayat suku adalah tanah cabang bagi suatu suku yang ada dalam nagari tersebut. Biasanya digunakan untuk perkebunan dan perladangan secara milik bersama. Yang keempat, ulayat kaum adalah tanah milik kaum. Bisa sebagai tanah cabang yang kelak jika anggota kaum semakin berkembang, maka tanah kaum itu dengan izin penghulunya dapat mendirikan rumah, membuat kebun bersama, atau ladang, atau sawah juga. Soal keempat, jelaskan perkawinan adat Minangkabau dari sudut pandang lelaki dan perempuan. Saya menjawab, yang pertama, perkawinan menurut kerabat perempuan, yaitu pihak perempuan yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan. Yang kedua, perkawinan menurut laki-laki, yaitu pihak laki-laki yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan rumah tangga dari mulai pencarian jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya hidup sehari-hari. Soalan yang kelima, sebutkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Saya menjawab, lembaga yang ada di Minangkabau seperti surau, yaitu Surau Nagari Lubuk Bau, Surau Sicincin, dan pondok pesantren, bahkan masjid peninggalan dahulu dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.